Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, roadmap atau peta jalan vaksinasi COVID-19 sudah dalam tahap finalisasi. Roadmap tersebut mencakup kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin yang telah dipertimbangkan oleh pemerintah. Selain itu, jaringan layanan untuk menjamin aliran distribusi vaksin yang melibatkan lintas sektor juga telah disiapkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya segera membuat peta jalan vaksinasi di Indonesia secara terperinci, mulai dari daerah mana hingga siapa yang berhak divaksinasi secara gratis maupun berbayar. Jokowi juga mengatakan akses vaksin bagi masyarakat akan menjadi fokus utama pemerintah. Mengenai pelaksanaan vaksinasi, saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Daerah ini kapan? Ini detail, saya minta detail sekali. Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan secara detail. Selain isu keamanan dan keefektifan dari vaksin yang menjadi concern masyarakat saat ini juga akses masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa? Bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini? Di samping hal-hal itu, pemerintah telah mengkaji hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional. Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan, serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen, baik lintas kementerian dan lembaga. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah mempertimbangkan berbagai hal dalam menyusun roadmap atau peta jalan vaksinasi COVID-19 yang kini masuk tahap finalisasi. Ada dua hal inti dari penyusunan roadmap, yaitu cakupan kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin. Untuk membahas lebih lanjut mengenai roadmap vaksinasi COVID-19 sudah hadir dalam telekonferensi bersama dua narasumber kami, yaitu ada tim pakar Satgas COVID-19, Bapak Ari Fahrial Syam, dan juga ada epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Terima kasih Pak Pandu dan juga Pak Ari telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini kalau kita berbicara mengenai vaksin, tema kita hari ini adalah siap-siap vaksinasi COVID-19. Nah, mungkin tadi kita udah mendengar terkait dengan roadmap vaksinasi ini. Pak Ari, boleh dijelaskan sedikit tidak terkait dengan roadmap ini? Dikatakan sudah hampir finalisasi. Apa saja yang dijelaskan di roadmap ini? Boleh digambarkan lebih jauh lagi, Pak Ari? Ya, prinsipnya mungkin pertama saya sampaikan dulu ya bahwa roadmap itu akan jalan setelah vaksin ini memang lolos uji tahap 3. Jadi intinya itu dulu yang kita pegang, bahwa vaksin-vaksin nanti yang akan beredar itu lolos uji tahap 3 dan kemudian juga sudah diassess oleh Badan POM gitu. Jadi memang sudah layak untuk didistribusikan kepada masyarakat. Jadi yang disampaikan tadi roadmap itu kan sebenarnya begini, itu kan kita tahu bahwa vaksin itu kan tidak bisa datang sekonyong-konyong misalnya dalam jumlah besar untuk seluruh masyarakat. Kemudian di satu sisi juga tadi Pak Presiden menyampaikan ada opsi bahwa ini ada yang free, ada yang juga mesti bayar gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kepentingan memapping tadi kira-kira nanti bagaimana pola distribusi dari vaksin tersebut. Ya, di mana pola distribusi dari vaksin tersebut dan tahapan-tahapannya ya tentu seperti disebutkan bahwa ya tentu jalur-jalur Pemda misalnya, kemudian juga Dinas Kesehatan ya, dan selama ini kan sebenarnya di Kemenkes juga sudah ada di P2P untuk subdit imunisasi begitu ya. Jadi tentu juga berinteraksi dengan Kemenkes gitu ya. Jadi karena nanti dikembalikan lagi bahwa yang melaksanakan tentu Kemenkes dan Dinas Kesehatan. Dan di satu sisi tadi karena mengingat bahwa vaksin ini tidak bisa langsung dalam jumlah besar, maka yang jadi penting juga adalah bagaimana siapa prioritas yang untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan kita ketahui bahwa
juga nanti kita pelajari uji tahap 3-nya itu meliputi sampel yang bagaimana gitu, sehingga itu juga menjadi prioritas. Ya prinsipnya adalah kami juga terus memberikan masukan-masukan mengenai hal ini, tapi dua hal yang penting adalah bahwa vaksin tersebut nanti akan beredar harus lolos dari uji klinik tahap 3. Poin dari uji klinik ini yang utama adalah tahap 3, pertama bahwa vaksin tersebut efektif. Ya disebutkanlah seperti yang dikerjakan di teman-teman di Unpad, di Bio Farma, bahwa antibodi yang terbentuk itu 4 kali gitu. Kemudian juga bahwa vaksin tersebut memang tidak mempunyai efek samping yang signifikan misalnya. Jadi kalau jadi itu dua hal yang utama yang memang juga kita mesti sampaikan kepada masyarakat secara luas gitu. Artinya apa? Ketika vaksin itu ada dan sudah boleh ada di pasaran di market kita ya melalui tadi proses yang saya sebutkan, itu memenuhi dua hal tersebut ya gitu. Itu hal yang mesti diketahui oleh masyarakat. Tapi sejauh ini Pak Ari, maaf saya potong, sejauh ini untuk perkembangan vaksin kita sudah seperti apa sih kalau di Indonesia sendiri? Ya, kalau informasi terakhir dari Prof. Kusnandi dan kawan-kawan disebutkan bahwa ini kan memang akan berakhir di Februari lah, kira-kira demikian, bahwa uji tahap 3 ini akan berakhir dengan jumlah sampel yang sudah ditetapkan. Dan sampai sejauh ini memang informasi dari teman-teman yang ada di lapangan belum didapatkan efek samping yang signifikan begitu ya. Jadi memang disebutkan ada yang panas, kemudian mungkin nyeri pada saat tempat lokasi suntikan gitu. Jadi hal-hal yang umum yang bisa saja terjadi pada vaksinasi yang juga saat ini diberikan begitu. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Oke, saya beralih ke Pak Pandu. Pak Pandu, ada menanggapi terkait dengan roadmap yang sekarang dipersiapkan untuk nanti jika vaksinnya sudah lulus uji tahap 3, apa pendapat Anda? Kalau itu betul, bagus sekali. Artinya betul-betul lolos tahap 3 ya. Jadi kalau nanti cuman hanya melihat kadar antibodi itu bukan lolos tahap 3. Yang kita sebut lolos tahap 3 kalau observasinya sudah selesai. Observasi itu minimal 6 bulan, ya kan? Jadi setelah suntikan kedua. Jadi tidak mungkin April atau apa itu bulan Februari, Maret selesai. Mungkin baru April, ya, karena baru selesai nih suntikannya. Kalau kita lihat protokolnya ya, kecuali ada penyimpangan dari protokol uji vaksin tersebut. Yang dilihat bukan kadar antibodinya saja, tetapi adalah membandingkan apakah yang mendapat vaksin itu angka kejadian infeksinya memang jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak dapat vaksin. Itu yang disebut efikasi. Jadi kita harus melihat efikasi, ya kan, selain keamanan tadi. Kalau tidak efektif, buat apa diberikan? Ya kan, buat apa dibeli? Nah ini yang menjadi penting karena kita memberikan harapan kepada masyarakat bahwa kalau mereka divaksin, maka mereka akan mendapat perlindungan terhadap kemungkinan terinfeksi oleh COVID-19. Nah ini yang paling penting. Kedua, bahwa roadmap ini kan belum dibuka secara transparan. Ya, baru dibicarakan oleh tim-tim di bawah ruang-ruang tertutup. Nah, kalau saya sih harusnya dibuka ke publik. Siapa sih yang menjadi prioritas? Kenapa? Ya, apa alasannya? Apakah kita mau mengatasi pandemi atau mengatasi pemulihan ekonomi? Nah, ini yang menjadi penting karena ada opsi berbayar, ada opsi gratis. Kenapa nggak digratiskan semua? Kalau ini mengatasi pandemi, kita harus berpikir beda loh. Ini masalah pandemi nasional. Bagaimana nanti bayarnya? Ya semuanya, semua masyarakat Indonesia, saran saya, menjadi anggota BPJS dan membayar iuran. Selama dia menjadi anggota BPJS dan membayar iuran, maka mereka akan mendapatkan prioritas. Dengan demikian artinya kita juga meningkatkan kemampuan asuransi nasional dan sekaligus gitu. Jangan nanti kalau sudah opsi berbayar, itu berbahaya sekali. Kenapa? Yang punya duit akan lebih mudah akses. Nah, karena ada opsi-opsi ekonomi. Yang mengurusin juga beda. Yang gratis Kemenkes, yang ngurusin, yang berbayar Kementerian BUMN. Nah, ini kan menurut saya nanti akan terjadi kesimpang siuran di dalam melakukan vaksinasi nasional. Mumpung belum final, mari kita bicarakan lagi, gitu kan. Jadi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau kita ingin menangani pandemi,
semuanya harus gratis dan semuanya harus mendapat prioritas. Pak Ari. Selama itu tidak akan timbul masalah. Oke, Pak Ari, tanggapan Anda, ini kan mumpung lagi siap-siap atau masih dalam sebuah rancangan untuk membuat peta jalan ini, Pak. Masukan dari Pak Pandu tadi seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terus terang saja secara pribadi memang mendukung apa yang disampaikan oleh Dr. Pandu. Pertama, ini kan kita bicara soal program kesehatan masyarakat ya, itu program kesehatan masyarakat. Jadi ini memang proyek program. Jadi proyek program ini sejatinya memang harusnya diberikan free kepada seluruh masyarakat. Nah, cuman ini tadi yang saya bilang tadi sebutkan bahwa vaksin ini kan tidak sekonyong-konyong bisa langsung terdistribusi untuk seluruh masyarakat. Kita juga bisa lihat nanti dari sebagian masyarakat ini kan juga ingin mau duluan misalnya seperti itu, walaupun dia tidak menjadi prioritas misalnya. Nah, ini sama juga seperti yang artinya kita lihat di pasaran di market saat ini ya, di tengah masyarakat mengenai swab. Swab itu kalau dia memang bagian dari suatu tracing, ya artinya dia di tracing, kemudian dia dites, itu tanggung jawab puskesmas ya, free. Tapi ketika dia ingin tahu statusnya bahwa dia ini oke, saya swab ini secara mandiri, maka dia harus datang, artinya dia datang ke pelayanan yang bayar gitu ya, mandiri dan bayar gitu. Jadi ya terus terang saja kan di sini bukan juga posisi saya kenapa itu bisa terjadi begitu ya. Saya sebutkan tadi bahwa itulah dari sudut saya, misalnya sudut pandang akademisi misalnya, dan juga peneliti, dan juga selama ini sebagai praktisi klinis, saya melihat bahwa kalau kita bicara soal ini merupakan program masyarakat yang secara luas, itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah ya untuk membiayai hal tersebut. Sama lah seperti misalnya vaksinasi imunisasi wajib saat ini misalnya kepada bayi-bayi baru lahir misalnya ya kan. Tapi sekali lagi di situ juga ada option. Mereka tidak mau misalnya mengantri di posyandu atau datang ke puskesmas untuk mendapatkan free of charge untuk imunisasi tersebut. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit swasta untuk mendapatkan fasilitas, bahkan inginnya disuntik oleh dokter anak misalnya. Jadi ini saya rasa opsi gitu ya, opsi yang memang harusnya ada juga di tengah masyarakat disampaikan seperti ini gitu. Oke, baik. Baik, Pak Ari dan juga Pak Pandu, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.